Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada hamba-hamba pilihannya, yakni para nabi dan rasul. Kendati demikian, ada beberapa golongan yang tidak mempercayai adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka hanya mengandalkan akal pikiran mereka. Berikut ini akan disampaikan sedikit gambaran yang bisa jadi akan sedikit membantu untuk memahami peristiwa turunnya wahyu. Perkembangan dunia ilmu telah maju dengan pesat, dan cahayanya pun menerangi segala keraguan yang selama ini meliputi diri manusia tentang masalah apa yang ada di balik materi, atau biasa disebut dengan alam ruh. Materialisme yang selama ini meletakkan segalanya di bawah bentuk percobaan dan eksperimen, mulai mempercayai terhadap dunia gaib yang berada di balik dunia nyata ini. Bahkan alam gaib ini lebih rumit dan lebih dalam daripada alam nyata, dan bahwa sebagian besar penemuan modern menjadikan pikiran manusia menyingkap rahasia yang tersembunyi yang hakikatnya tidak dapat diamati. Hal tersebut relevan dengan firman Allah Azza wa Jalla, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya. Di balik tubuh manusia terdapat ruh yang merupakan rahasia hidupnya. Tubuh itu akan kehabisan tenaga, jaringan-jaringan selnya akan mengalami kerusakan jika tidak mendapatkan makanan menurut kadarnya. Demikian pula ruh, ia memerlukan makanan yang dapat memberikan tenaga rohani agar ia dapat memelihara sendi-sendi dan nilai-nilainya. Bagi Allah, bukanlah hal yang sulit dalam memilih di antara hamba-hambanya manusia yang memiliki jiwa yang jernih dan murni, yang siap menerima sinar ilahi, wahyu dari langit, serta dapat berinteraksi dengan makhluk yang lebih tinggi, agar kepadanya diberikan suatu risalah yang dapat memenuhi keperluan manusia, ketinggian rasa, keluhuran budi, dan kekokohan dalam menjalankan hukum. Mereka itulah para Rasul dan Nabi Allah. Maka tidaklah aneh bila mereka dapat menerima wahyu yang datang dari langit. Sekarang orang dapat mendengarkan percakapan yang direkam dan dibawa oleh gelombang elektromagnetik, menyeberangi lembah dan dataran tinggi, daratan dan lautan tanpa melihat si pembicara. Bahkan sesudah pembicara tersebut meninggal. Kini dua orang dapat berbicara melalui telepon, sekalipun yang seorang berada di ujung timur dan yang lain di ujung barat. Dan terkadang pula keduanya saling melihat dalam percakapan itu. Sementara orang-orang yang duduk di sekitarnya tidak mendengar apa-apa selain seperti suara lebah. Hal itu hampir sama dengan dengingan di waktu turunnya wahyu. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami dialog dengan diri sendiri, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur, tanpa harus melihat apa yang diajak bicara di hadapannya? Yang demikian itu juga contoh-contoh lain yang serupa cukup dapat menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari wahyu tersebut. Apa pengertian dari wahyu? Kata wahyu dari bahasa Arab al-wahyu adalah bentuk masdar. Dia menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Inilah pengertian dasarnya. Secara etimologi atau menurut bahasa, pengertian wahyu ada beberapa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ilhamul fitri lil insan, atau ilham yang menjadi fitrah bagi manusia, seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa di dalam firman Allah Ta'ala, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih, surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami wahyukan atau ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Kemudian pengertian yang kedua,
yakni ilham yang berupa naluri pada binatang, seperti wahyu kepada lebah di dalam firman-Nya, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutahu wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di rumah-rumah yang didirikan oleh manusia. Surat An-Nahl ayat 68. Definisi yang ketiga, yakni wahyu adalah isyarat yang cepat melalui isyarat, seperti isyarat Nabi Zakaria yang diceritakan di dalam Al-Quran. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maka keluarlah dia dari mihrab, lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Surat Maryam ayat 11. Definisi selanjutnya yakni bisikan setan untuk menghias yang buruk agar tampak indah dalam diri manusia. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Surat Al-An'am ayat 121. Yang berikutnya adalah wahyu, apa yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat 12. Sedangkan wahyu Allah kepada para nabinya, secara syariat mereka didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Definisi ini menggunakan pengertian maf'ul, yaitu al-muha, yang diwahyukan. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan wahyu di dalam risalah At-Tauhid sebagai pengetahuan yang didapati seseorang dari dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara ataupun tidak. Yang pertama melalui suara yang menjelma dalam telinganya atau bahkan tanpa suara. Beda antara wahyu dengan ilham adalah bahwa ilham itu intuisi yang diyakini oleh jiwa yang mendorong untuk mengikuti apa yang diminta, tanpa sadar dari mana datangnya. Hal seperti itu serupa dengan perasaan lapar, haus, sedih, dan senang. Bagaimana cara wahyu Allah turun kepada malaikat? Dalam Al-Quranul Karim terdapat nas mengenai kalam Allah kepada malaikatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Al-ayah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya? Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada para malaikat tanpa perantara dan dengan pembicaraan yang dipahami oleh para malaikat itu. Hal itu diperkuat oleh hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang kurang lebih artinya, apabila Allah hendak memberikan wahyu mengenai suatu urusan, Dia berbicara melalui wahyu, maka langit pun bergetar dengan getaran, atau Dia menyatakan dengan goncangan yang dahsyat, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika penghuni langit mendengarnya, mereka pingsan dan jatuh. Lalu bersujudlah kepada Allah. Yang pertama kali mengangkat kepalanya di antara mereka itu adalah malaikat Jibril. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril menurut apa yang dikehendakinya. Kemudian malaikat Jibril berjalan melintasi para malaikat. Setiap kali dia melalui satu langit, para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia mengatakan yang hak
dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Para malaikat itu semuanya pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu seperti diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara penurunan wahyu kepada para rasul? Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dengan dua cara. Ada yang melalui perantara dan ada juga yang tanpa perantara. Yang pertama, melalui malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu. Hal ini akan kami jelaskan nanti. Yang kedua, tanpa melalui perantara. Di antaranya ialah mimpi yang benar dalam tidur. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi pada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidaklah melihat suatu mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Kondisi semacam ini pada dasarnya sebagai persiapan bagi Rasulullah untuk menerima wahyu dalam keadaan sadar, tidak tidur. Di antara alasan yang menunjukkan bahwa mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti ialah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih anaknya Nabi Ismail, yang ceritanya disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 101-112. Mimpi yang benar itu tidak hanya khusus bagi para rasul saja. Mimpi yang semacam itu juga bisa terjadi pada kaum mukminin, sekalipun mimpi itu bukan wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In qata'al wahyu wa baqiyatil mubasyiratu ru'yal mu'min." Wahyu telah terputus, tetapi berita-berita gembira tetap ada, yaitu mimpi orang-orang mukmin. Mimpi yang benar bagi para nabi di waktu tidur itu merupakan satu dari sekian macam cara Allah berkomunikasi dengan hamba pilihannya. Allah tiada berbicara dengan seorang manusia pun kecuali dengan perantaran wahyu atau dari balik tabir, atau dengan mengutus utusan yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Selain dalam bentuk mimpi, wahyu yang langsung juga bisa berupa kalam ilahi dari balik tabir tanpa melalui perantara, seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami di waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Surat Al-A'raf ayat 143. Demikian pula menurut pendapat yang paling sahih, Allah juga pernah berbicara langsung kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj. Cara ini termasuk cara kedua dari apa yang disebutkan oleh ayat di atas. Bagaimana penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul? Wahyu Allah kepada para nabinya itu ada kalanya adalah tanpa perantara seperti apa yang telah kami sebutkan di atas. Misalnya mimpi yang benar di waktu tidur dan kalam ilahi dari balik tabir dalam keadaan terjaga. Ada kalanya pula melalui perantara malaikat pembawa wahyu. Masalah ini akan kami bicarakan dalam topik ini karena Al-Quran diturunkan dengan wahyu macam ini. Ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Yang pertama, datang dengan suatu suara seperti suara lonceng, yaitu suara yang amat kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini adalah yang paling berat bagi Rasul. Apabila wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dengan cara ini, biasanya beliau mengumpulkan segala kekuatan dan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Terkadang suara itu seperti kepakan sayap malaikat, seperti diisyaratkan dalam hadis, apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit, maka para malaikat memukul-mukulkan sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya, bagaikan gemerincingnya mata rantai di atas batu-batu yang licin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan mungkin pula suara malaikat itu sendiri pada waktu Rasul baru mendengarnya pertama kali.
Yang kedua adalah malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang lelaki. Cara seperti ini lebih ringan daripada cara sebelumnya, karena adanya kesesuaian antara pembicara dengan pendengar. Beliau mendengarkan apa yang disampaikan pembawa wahyu itu dengan senang dan merasa tenang seperti seorang yang sedang berhadapan dengan saudaranya sendiri. Keadaan malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang lelaki itu tidaklah mengharuskan ia melepaskan sifat kerohaniannya, dan tidak pula berarti bahwa zatnya telah berubah menjadi seorang lelaki. Tetapi yang dimaksudkan ialah bahwa dia menampakkan diri dalam bentuk manusia tadi untuk menyenangkan Rasulullah sebagai manusia. Yang pasti keadaan pertama, tatkala wahyu turun seperti suara lonceng yang dahsyat, tidak membuatnya tenang. Karena yang demikian menuntut ketinggian spiritual Rasulullah SAW yang seimbang dengan tingkat kerohanian malaikat. Dan inilah yang paling berat. Kata Ibnu Khaldun, dalam keadaan yang pertama, Rasulullah melepaskan kodratnya sebagai manusia yang bersifat jasmani untuk berhubungan dengan malaikat yang bersifat rohani. Sedangkan dalam keadaan lain sebaliknya, malaikat berubah dari rohani semata menjadi manusia jasmani.